Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, di sini siapa yang rumahnya selalu dalam keadaan bersih setiap harinya? Pasti semua orang ingin rumahnya selalu dalam keadaan bersih, bukan? Karena memiliki rumah yang bersih juga akan membuat kesehatan tubuh kita tetap terjaga. Selain menyapu, mengepel rumah merupakan salah satu kegiatan rutin yang wajib dilakukan untuk menjaga kebersihan rumah. Namun masalahnya, banyak orang yang malas membersihkan rumah dengan alasan bahwa mengepel rumah merupakan suatu kegiatan yang cukup melelahkan. Padahal, mengepel bisa menjadi kegiatan yang tidak merepotkan loh. Jika kita memilih alat pel dengan fitur dan kemampuan terbaik yang memudahkan kita saat mengepel. Nah, kali ini saya akan menjelaskan berbagai macam alat pel praktis yang ada saat ini ya. Yang pertama yaitu spin mop. Spin mop yaitu alat pel lantai yang dilengkapi dengan bucket atau ember. Bucket ini berfungsi untuk membilas dan mengeringkan kain pel dengan cara memutarnya secara otomatis. Alat pel jenis ini memiliki dua cara kerja. Pertama, menggunakan pedal yang diinjak untuk memutar kain pel. Yang kedua, dengan cara mendorong gagang pel dengan tangan sehingga kain pel akan berputar secara otomatis di dalam ember. Nah, untuk kelebihan spin mop ini yang pertama, mampu menggosok kuat seperti strip mop atau alat pel zaman dulu ya. Yang kedua, kain pel mudah dirawat dan diganti. Yang ketiga, kain pel cepat kering sehingga tidak menimbulkan bau atau kotor. Dan yang keempat, harga yang cukup terjangkau. Sedangkan untuk kekurangan spin mop ini, yang pertama yaitu cukup memakan tempat karena ukuran ember yang besar. Yang kedua, ember yang cukup berat ketika dibawa atau dipindahkan karena berisi air, meskipun beberapa produk sudah memiliki roda. Yang ketiga, membutuhkan tenaga ketika memeras kain pel menggunakan pedal ataupun mendorong dengan tangan. Dan yang keempat, memungkinkan air dari paket mudah tercecer di lantai. Kemudian jenis alat pel yang kedua adalah sponge mop, yaitu alat pel yang menggunakan spons tebal dan biasanya dilengkapi dengan fitur pemeras secara otomatis, sehingga memudahkan proses memeras spons tanpa harus memegangnya langsung dengan tangan. Yaitu dengan cara menarik tuas dan spons otomatis akan terperas. Kelebihan sponge mop ini yang pertama yaitu spons cepat menyerap air sehingga lantai akan lebih cepat kering. Yang kedua, gagang pel atau tongkat pel yang terbuat dari stainless atau aluminium yang bisa disesuaikan panjang pendeknya. Yang ketiga, praktis, mudah digunakan dan mudah disimpan. Untuk kekurangannya, yang pertama yaitu spons akan menjadi lebih berat ketika digunakan karena banyak menyerap air. Kedua, cukup sulit untuk menjangkau kolong yang sempit dan pendek karena terhalang oleh tuas penarik. Yang ketiga, tidak mudah digunakan pada permukaan yang tidak rata atau bergelombang. Yang keempat, beberapa jenis spons mudah aus, mengeluarkan bau, berubah warna dan pecah ketika sudah kering. Dan yang terakhir, harga yang kurang terjangkau. Untuk jenis alat pel yang ketiga adalah dust mop, yang merupakan alat pel yang dikhususkan untuk membersihkan debu atau kotoran lainnya. Dust mop sendiri merupakan jenis alat pel kering yang biasanya berbentuk persegi panjang. Selain itu, dust mop memiliki permukaan kain yang halus dan dilengkapi dengan tali pendek berumbai. Sesuai fungsinya, rumbai-rumbai tersebut dimaksudkan untuk menyapu debu. Tidak hanya debu lantai, dust mop juga dapat digunakan untuk menjangkau dinding, langit-langit, atau lampu yang kotor akibat sarang laba-laba. Untuk kelebihan dust mop, yang pertama, alat ini cukup ringan dan mudah digunakan. Kemudian yang kedua, kainnya tidak perlu sering dibilas karena bukan merupakan jenis alat pel basah. Yang ketiga, multifungsi karena tidak hanya untuk mengepel debu di lantai, namun juga untuk membersihkan debu di dinding dan langit-langit rumah. Yang keempat, mudah disimpan dan juga dibersihkan dengan cara melepas dan memasang kembali kain pel. Untuk kekurangan dust mop, yang pertama, tidak bisa membersihkan lantai secara higienis dari kuman dan bakteri karena berfungsi membersihkan debu saja. Yang kedua, butuh 2 kali kerja supaya lantai lebih higienis, harus dipel kembali menggunakan alat pel basah dengan karbol atau cairan pel lainnya. Kemudian, jenis alat pel yang keempat adalah flat mop.
Flat mop merupakan salah satu jenis alat pel yang sering kita temui karena sangat mudah digunakan, dibersihkan, dan juga disimpan. Sesuai dengan namanya, flat mop ini berbentuk persegi panjang datar yang dilengkapi dengan kain microfiber yang dapat dilepas pasang. Untuk kelebihan flat mop ini, yang pertama, alat pel yang ringan dan mudah digunakan. Yang kedua, dapat menjangkau bagian bawah kolong yang sempit dan pendek. Yang ketiga, kain microfiber yang mudah dilepas pasang dan dicuci. Yang keempat, mudah disimpan karena alat pel jenis ini memiliki bentuk yang minimalis. Dan yang terakhir, harga yang cukup terjangkau. Sedangkan kekurangan flat mop ini, yang pertama, perlu tenaga ekstra untuk menekan flat mop ketika ingin menghilangkan kotoran yang menempel atau lengket pada lantai. Sedangkan yang kedua, kurang praktis karena masih membutuhkan ember ataupun botol untuk tempat karbol atau cairan pel lainnya. Lalu, jenis alat pel praktis kelima adalah spray mop, yang merupakan alat pel yang dapat menyemprotkan cairan sehingga lebih praktis karena tidak membutuhkan ember ataupun botol. Spray mop sendiri ada dua jenis, yaitu spray mop dengan botol dan spray mop tanpa botol. Untuk kelebihan spray mop dengan botol, yang pertama, lebih praktis digunakan karena tidak membutuhkan ember ataupun botol. Yang kedua, mudah digunakan dan juga dibersihkan. Sedangkan yang ketiga, kain pel microfiber yang mudah dilepas pasang karena ada perekatnya. Kemudian, yang keempat, mudah disimpan karena alat pel jenis ini memiliki bentuk yang minimalis. Yang kelima, memiliki kapasitas cairan karbol atau cairan pel sebanyak 1 liter. Dan yang terakhir, tidak membutuhkan tenaga ekstra untuk menekan kain pel ketika membersihkan kotoran yang menempel di lantai. Lalu untuk kekurangan spray mop dengan botol, yang pertama adalah karena kapasitas cairan sebesar 1 liter membuat alat pel jenis ini agak berat. Yang kedua, tidak dapat menjangkau bagian bawah kolong yang sempit dan pendek karena tersangkut botol spray. Yang ketiga, pada beberapa produk tertentu, botol spray mudah bocor. Dan yang terakhir, harga yang kurang terjangkau. Kemudian, kelebihan dan kekurangan spray mop tanpa botol. Sama seperti spray mop dengan botol, spray mop tanpa botol memiliki kelebihan dan kekurangan yang hampir sama. Hanya saja, spray mop tanpa botol dapat menjangkau bawah kolong yang sempit dan pendek karena tidak memiliki botol. Selain itu, spray mop tanpa botol lebih ringan karena kapasitas cairan lebih sedikit, yaitu kurang dari 1 liter. Nah, itu semua penjelasan dari berbagai jenis alat pel praktis yang ada saat ini. Untuk kesimpulannya, alat pel praktis yang paling recommended menurut saya adalah jenis spray mop tanpa botol. Dan buat kalian yang ingin tahu lebih jelas mengenai spray mop tanpa botol, kalian bisa tonton video saya selanjutnya tentang ProClean alat pel spray tanpa botol. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.